Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mendownload data yang ada di OJK dan BI sesuai dengan data yang teman-teman lihat atau teman-teman temui di pertemuan data di pertemuan kedua. Jadi data yang digunakan di pertemuan kedua itu dia menggunakan data NPF, kemudian ada data bobo dan data inflasi. Nah, data NPF dan bobo di sini saya menggunakan data dari Bank Umum Syariah, kemudian inflasi saya akan mengambil datanya dari Bank Indonesia. Nah, untuk mendownload datanya teman-teman bisa ketik di Google langsung OJK, dan nanti kita juga bisa ketik di Google untuk Bank Indonesia. Kita mulai yang pertama untuk yang OJK terlebih dahulu. Teman-teman langsung klik saja websitenya, portalnya OJK. Nah, di portal OJK ini nanti teman-teman akan mendownload laporan keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Di OJK ini dia akan setiap bulannya dia menerbitkan laporan statistik perbankan syariah, dan teman-teman bisa mendownload di sana. Di statistik perbankan syariah dia ada di bagian statistik, kemudian nanti statistik perbankan syariah kita ambil di bagian statistik, dan teman-teman bisa pilih statistik perbankan syariah. Kemudian di statistik perbankan syariah ini di bawah itu ada judulnya ya, statistik perbankan syariah Mei 2023. Jadi OJK ini dia setiap bulan akan berikan laporan terkait dengan statistik perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kita download saja seperti ini. Nah, di situ akan disediakan PDF dan zip. Di PDF itu nanti berarti kalau teman-teman ngambil yang PDF, maka teman-teman harus nginputnya satu per satu, karena ketika kita ngopi kan kita akan kesusahan kalau dia berbentuk PDF, sehingga nanti alangkah baiknya kalau saya akan lebih suka mengambil yang zip. Di zip ini jadi boleh, kalau lebih suka PDF dan ngetik satu per satu boleh menggunakan PDF, tapi kalau saya lebih suka dan lebih senang menggunakan yang versi zipnya, karena di versi zip ini dia data yang kita dapatkan atau data yang kita miliki itu nanti kita akan diberikan data yang berbentuk Excel. Kalau Excel kan jauh lebih gampang diproses untuk mendapatkan datanya, seperti itu. Baik, ini sudah selesai downloadnya. Tunggu sebentar, masih ya, sudah selesai. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi dia berbentuk zip. Kalau di download nanti di bagian di sini ada zip ya. Kemudian kita bisa buka seperti ini. Di zip ini teman-teman akan ditunjukkan beberapa statistik perbankan syariah. Di situ banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman mau, teman-teman boleh lebih enaknya gitu ya, teman-teman bisa download terlebih dahulu ini rekapitulasinya, biar teman-teman tahu apa sih isi dari masing-masing tabelnya. Jadi di situ ada tabel nomor 1 itu isinya apa, tabel nomor 2, tabel nomor 3, dan seterusnya, karena tabelnya sangat banyak. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik dengan penggunaan ini gitu ya, teman-teman bisa menggunakan daftar isi inilah intinya, untuk tahu oh ini di daftar isi ini isinya apa saja, seperti itu. Nah, kalau mau menggunakan kita enable editing saja terlebih dahulu. Prosesnya sabar ya untuk prosesnya. Nah, karena kita akan menggunakan bobo dan NPF, dan dimana bobo dan NPF itu termasuk di dalam kinerja keuangan, maka nanti kinerja keuangan itu ada di tabel nomor 1, di tabel kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Jadi dia nanti saya tunjukkan ya di tabel 1. Di sini ada yang atas itu adalah kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Jadi maksud dari kinerja keuangan Bank Umum Syariah ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia itu sudah dihitung terlebih dahulu semuanya, dikalkulasi, baru kemudian dibuat rasio keuangannya. Jadi di sini kalau kita bilang Bank Umum Syariah berarti dia sudah jadi satu. Jadi BSI, Bank Muamalat, Bank
bank BCA Syariah dan bank-bank yang lain yang sifatnya adalah bank umum syariah, dia sudah dikelompokkan menjadi satu, dan ini adalah nilai untuk bank umum syariah. Kemudian ini yang tabel 1A itu untuk yang bank umum syariah secara umum. Nanti di bawah dia juga ada yang untuk unit usaha syariah. Jadi akan ada perbedaan antara bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kalau teman-teman nanti tertarik misalkan untuk yang BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, nanti teman-teman bisa lihat di bagian tabel sini. Saya agak lupa BPRS itu yang di sebentar ya. Ini masih Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah. Kayaknya BPRS itu ada di tabel, oh ini loh kayaknya. Mulai ini, maaf. Di sini. Nah, ini sekitar tabel ada tabel-tabel agak belakang itu biasanya untuk yang bank BPRS kalau nggak salah gitu. Tapi nanti biar gimana lebih enaknya, teman-teman nanti bisa lihat satu persatu, dibuka aja satu-satu, itu nanti dia akan banyak di sini kan, nanti akan banyak boleh ngecek satu persatu ke sana. Seperti itu ya. Baik. Kemudian karena saya fokusnya di bank umum syariah dan kemudian saya menggunakan variabelnya adalah NPF dan BOPO, maka kita akan mengcopy data yang ada di sana. Di sini ada NPF, kemudian ada NPF net. Nah, mana NPF yang digunakan itu tergantung pada teori yang teman-teman pakai. Jadi, ketika teori yang digunakan adalah teori tentang NPF gross atau tanpa mempertimbangkan adanya simpanan untuk pembayaran hutang misalkan, maka teman-teman bisa menggunakan NPF saja, yang dimana di situ adalah NPF gross. Nah, kalau teman-teman menggunakan NPF net, NPF yang sudah dikurangi dengan beban pembayaran utang kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman menggunakan NPF net. Kemudian ini untuk yang NPF saya nanti akan menggunakan yang atas. Kemudian yang di situ ada BOPO, beban operasional, pendapatan operasional. Jadi yang kita ambil adalah yang bagian hijau-hijau ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena data yang kita gunakan adalah data pada tahun 2020, 2021 dan 2023, maka nanti kita akan buka terlebih dahulu di sini. Ini kan ada 2020, ada 2021, ada 2022 gitu ya. Nah, kita bisa buka di sini kan ada yang disembunyikan dari SPS ini, sehingga kita bisa lihat yang sebelumnya. Caranya adalah kita blok saja. Mulai dari CH, saya ajari dulu aja ya. Ini B, dari B kita blok sampai kursornya berwarna hitam seperti ini. B, CH, CT gitu ya. Kemudian ke B, CH, CT ke CY. Kemudian klik kanan, teman-teman pilih yang unhidden, unhide. Jadi nanti kalau unhide dia akan dikeluarkan semua mulai tahun 2014 misalkan di sini ya, sampai tahun 2023 gitu ya. Nah, berhubung kita hanya membutuhkan dari tahun 2000 sampai dengan 2022 agar lebih memudahkan kita dalam proses pengerjaannya, maka yang 2014 yang sudah terlanjur kita buka tadi boleh kita tutup kembali. Kita tutup kayak gini. Tutup dulu aja. Terus ya. Ini pakai shift kalau nggak salah biar nanti nggak hilang. Jadi sampai di 2019 ini 19. Ini yang mungkin ya, sebentar. Ini gini, sebentar. Oh, ini berarti biar lebih enak ini kita kasih garis ya, biar kelihatan dia di 2020 itu batasnya sampai mana, biar nanti enak. Berarti di sini ke sana itu punyanya 2019 sampai berapa. Jadi ini kita tutup saja. Seperti ini kita blok. Sebenarnya lebih gampang tadi, nggak usah kita keluarkan semuanya. Klik kanan, kemudian kita hidden. Nah, kalau sudah di hidden seperti ini, maka nanti yang diperlihatkan hanya mulai tahun 2020, kemudian tahun 2021, kemudian nanti ada tahun 2022. Nah, alangkah baiknya lebih gampang kita copy dulu tahunnya, biar nanti ketika kita ngopi nggak terlalu susah. Caranya seperti ini, kita copy seperti ini, kita klik di 2020, kita pakai shift, panah kanan,
2021, kemudian 2022. Kita copy, kemudian kita buat new, ya. Klik kanan, kemudian kita pilih yang ada namanya di sini transpose. Jadi kalau transpose itu dari yang posisinya tadi menyamping, dia akan berubah menjadi ke bawah seperti itu, sehingga nanti tahunnya 2020, 21 sampai ke 2022 seperti itu, ya. Nah, kemudian sudah tadi kita masuk ke NPF. NPF-nya kita pakai yang NPF yang ada di sini. Ininya nggak usah di copy ya, namanya nggak usah di copy, kita copy ini sampai sini dulu, sampai ujung. Nah, kita kembalikan karena kita cukup sampai Desember saja, tidak sampai ke Mei gitu ya. Kita copy, sama caranya, kita klik kanan, kemudian transpose, kemudian kita kasih nama NPF. Nah, terus kemudian selanjutnya ada Bobo ada di posisi mana ya? Atau kalau teman-teman pengen gampang gitu ya, biar nanti tahu, oh ini batasnya sampai sini gitu ya. Ini kita blok seperti ini, kita kasih warna kuning gitu. Jadi biar kita tahu, oh batasnya sampai situ. Nah, kemudian kalau Bobo dia ada di mana ya Bobo ya? Oh, Bobo. Wah, ini Bobo di sini, kita blok ke kanan, Ctrl Shift panah kanan, kita kembalikan sampai di warna kuning. Ini kita copy. Sudah, kita taruh di sebelah sini, klik kanan, di sini ini adalah Bobo. Nah, berarti untuk NPF dan Bobo kita sudah selesai. Kemudian kita bisa selanjutnya dilihat dulu lah satuannya ya. Kalau Bobo kita menggunakan persen, NPF kita menggunakan persen. Kita taruh di atasnya biar nanti kita tidak lupa. Oh, dia persentase. Kemudian di sini juga dia persentase. Jadi satuannya tidak usah diikutkan di dalam data. Jadi kita cukup tahu satuannya dia apa. Nah, kemudian ini untuk data, kemudian NPF dan Bobo sudah selesai. Kita selanjutnya adalah data untuk inflasi. Data untuk inflasi, data untuk GDP misalkan gitu ya. Nanti bisa teman-teman buka di bagian Bank Indonesia. Kalau di GDP itu mungkin di BPS nanti next mungkin akan saya kasih tahu bagaimana cara untuk mendownloadnya dan di GDP yang mana yang mungkin bisa teman-teman download gitu ya. Nah, kemudian sudah sampai di webnya BI, teman-teman buka bagian statistik, kita pilih yang statistik ekonomi dan keuangan, SEKI, statistik ekonomi dan keuangan. Di statistik ekonomi dan keuangan nanti kita akan mendapatkan beberapa pilihan. Kira-kira kalau inflasi itu masuk pada sektor moneter, sektor keuangan pemerintah, real atau eksternal. Saya juga tidak begitu hafal. Coba kita, sebenarnya kalau saya biasanya sukanya search gitu ya. Saya agak susah. Coba kita cek statistik bulanan ada apa saja ya. Coba kita cari di sini aja inflasi. Kadang saya tidak terlalu Oh, tidak ada. Nah, kalau kadang kita coba di sini ada nggak inflasi? Jadi kadang memang kita bisa yang bentuknya seperti ini, atau terkadang saya juga ketika mencari tidak juga posisinya seperti ini. Jadi nanti saya kasih tahu bagaimana cara saya untuk mendapatkan datanya ya. Nah, inflasi. Oke, kalau kayak gini kayaknya agak susah ya. Jadi mungkin cara yang paling cepat gitu ya. Kalau saya akan cari di sini inflasi BI. Jadi dia akan langsung ngasih, oh ini loh alamatnya gitu ya. Mending gitu ya. Ternyata dia masuk di statistik, masuk di indikator, kemudian data inflasi. Ya sudah, berarti tidak selalu kita ketika nyari data kita harus langsung ke BI, tapi kita bisa kasih kata kunci yang mau kita ambil, misalkan inflasinya BI gitu ya. Nah, dari sini kita buka inflasinya. Kemudian kita tentukan tahun berapa yang akan kita lihat. Karena kita mau melihat tahun 2020 sampai dengan 2022, maka di year-nya di sini kita pilih 2020, bulannya adalah Januari, kemudian di sini 2022 bulannya adalah Desember. Kemudian teman-teman bisa klik cari. Maka nanti teman-teman akan disajikan datanya. Nah, di sini memang ada prosentasenya ya. Nanti kita cari bagaimana cara untuk mengubahnya. Nah, kemudian di sini karena ada cetak, ada unduh, kita pilih yang bagian unduh untuk mengunduh filenya.
sebelum filenya kita satukan, kita unduh terlebih dahulu, kemudian kita edit terlebih dahulu biar nanti ketika kita ngopikan tidak terlalu sulit. Kita tunggu dulu karena mungkin sinyal saya agak tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga nanti kita agak butuh waktu untuk mendownloadnya. Nah, sudah di sini kalau seperti ini kita enable editing. Nah, data yang ada di sini dia diurutkan dari Desember 2022 sampai terakhir dia ada di Januari 2020. Padahal data yang kita gunakan dari SPS dia diurutkan dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Nah, kalau sudah ketemu data yang seperti itu, bagaimana cara mengurutkannya? Apakah kita mau mengurutkan satu-satu? Tidak perlu. Caranya adalah kita blok seperti ini. Kita filter. Dari filter itu kita pilih numbernya adalah kita sort dia dari large ke small. Jadi dari yang paling besar ke yang paling kecil numbernya. Jadi kan 36 sampai ke 1, sehingga kita sudah dapatkan datanya seperti ini. Nah, kemudian di data inflasi ini dia kan ada tanda pentung gitu ya, ada hijau, ada tanda pentung, itu menunjukkan bahwa nilai yang ada di situ belum berupa numbering atau numerik gitu kan. Sehingga untuk merubahnya menjadi numbering, caranya yang paling gampang adalah teman-teman pilih find and select, kemudian pilih replace. Nah, di sini karena cara nulisnya kan dia 2.68 spasi persen, maka find word-nya adalah spasi persen, replace with-nya tidak usah diganti apapun, kemudian kita replace. Nah, kemudian selesai kan, maka dia sudah berubah menjadi angka. Nah, kalau sudah seperti ini kita copy saja, Ctrl Shift panah bawah, kita copy, kemudian kita jadikan satu di sini. Seperti ini inflasi, kemudian satuannya adalah persen. Nah, kalau sudah di sini maka kita sudah selesai untuk data yang akan kita gunakan untuk analisis. Dari data yang kita analisis nanti kita akan masukkan ke Fuse. Kalau ingin dibaguskan gitu ya, boleh, kita bisa membuatnya menjadi bagus gitu ya. Kita edit terlebih dahulu tulisannya, ininya, dan lain-lainnya biar nanti lebih enak dilihat gitu ya. Teman-teman bisa seperti ini. Dan ini sudah selesai, teman-teman boleh proses selanjutnya untuk disimpan dulu, jangan lupa kita save gitu ya. Saya taruh di download aja gitu. Data pertemuan 2. Kemudian kalau sudah di save seperti ini, kita bisa lanjutkan proses selanjutnya untuk mengambil atau menganalisis datanya sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Sekian dari saya untuk bagaimana cara mendownload data dari NPF, PUPU, dan inflasi untuk data pertemuan kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.